Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan satu makalah yang berjudul tentang utang piutang. Untuk pertemuan kali ini saya mengawali dengan memberi pengertian dahulu mengenai utang piutang. Yang pertama yaitu utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Utang piutang diistilahkan dengan menggunakan kata aten. Kata aten sendiri secara etimologi berasal dari dana yadunu dainan, yang berarti mengutangi, memberi pinjaman. Kata lain yang memiliki arti utang adalah al-qardu. Utang dalam bahasa Arab yakni al-qardu, utang menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya. Kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut dalam literatur fikih. Qard dikategorikan dalam akad tatawuk atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil. Utang juga diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun luar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain. Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka jual beli termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak kerjasama dengan orang lain. Selain itu, pinjaman adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam atau pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dasar-dasar utang piutang. Landasan hukum syariat terdapat dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya dengan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Dalam ayat lain juga dijelaskan mengenai utang piutang, yakni dalam surah Al-Baqarah, yang artinya, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air darinya sungai-sungai. Yang kedua yaitu sunnah. Selain Al-Quran sebagai dasar utang piutang, terdapat sunnah dan hadis yang menerangkan tentang utang piutang, yaitu hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain 2 kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali. Hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan dari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi pertolongan atau kemudahan kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya.
Memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik dan mulia di mana mereka yang berkehidupan cukup memudahkan dan membantu mereka berkehidupan kekurangan. Jadi hadis di atas dijelaskan bahwa seorang yang mampu membantu melepaskan kesusahan dari seorang yang lain, maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah berupa pertolongan dari Allah di dunia dan akhirat. Maka dengan demikian tidak ada salahnya apabila meminjamkan atau mengutangkan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan untuk memenuhi hidupnya. Yang terakhir yaitu ada ijma. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa qard disyariatkan bermuamalah. Hal ini karena di dalam qard terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain dan mengharap balasan karena qard merupakan pinjaman tanpa syarat. C. Rukun dan syarat utang. Akad berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Menurut jumhur ulama, definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang digunakan syarat yang menunjukkan sebagai hukum terdapat objeknya. Pelaksanaan akad baru diiringi dengan hukum dan syarat yang sesuai dengan syarat. Menurut jumhur ulama, hukum dari qard terdiri dari tiga, yaitu dua orang yang berakad, murukid atau yang memberi utang, murtakid atau yang diberi utang. Qardu atau barang yang dihidangkan dan sigot ijab qabul. Selain rukun qardu juga memiliki syarat, yakni diantaranya dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang dan orang yang diutangi harus memenuhi syarat. Satu, balai berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenai hajru atau yang tersebut tindakan hukum. Dua, muktarif adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad baru, artinya harta yang diberikan adalah miliknya sendiri. Dan B, harta yang diutangkan atau harta yang diutangkan merupakan mal-musliyat, yakni harta yang dapat ditata, harta yang dapat ditinggal, harta yang dapat diukur, harta yang dapat dihitung. Dan ini merupakan pendapat ulama Hanafiah. Yang kedua, setiap harta yang dapat dijual beli salam, baik itu jenis harta makilat, maujunat, ya, ini merupakan pendapat ulama Walikiyah, Syafi'iyah, Hanabila. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. C. Atau penyerahan akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad baru tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima. D. Utang piutang tidak menguntungkan keuntungan bagi mutarik atau orang yang mengutangkan. E. Utang itu menjadi tanggung jawab orang yang berutang, artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama. F. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam. E. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya. D. Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu. Yang ketiga, sigot ijab dan qabul. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan dari penawaran yang diberikan oleh pihak tersebut. Akad baru dinyatakan sah dengan adanya ijab qabul berupa lafaz qabul yang sama kepadanya. D. Aturan umum utang piutang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip berikut ini disyariatkan di Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama, Islam hanya mengenal adanya qardu hasanah, utang yang berupa utang kebaikan. Utang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil,
kelima, pelunasan utang adalah prioritas pertama sebelum dana alhamdulillah dibagi di antara para pewaris. Yang keenam, pelunasan utang lebih dari jumlahnya adalah halal asal tidak diperjanjikan lebih dahulu. Yang ketujuh, utang bisa dilakukan dengan niat untuk melunasinya. Yang kedelapan, yang berpikir kata-kata kasar menagih. Dilarang menggunakan kata-kata kasar untuk menagih utangnya yang belum dibayarkan. Yang kesembilan, jika seorang yang dipinjami dalam keadaan susah dalam finansial yang mana dimiliki tidak mampu untuk membayar utang, jika yang dipinjami mengurangi jumlah kewajiban utang yang dibayarkan, ia akan mendapat pahala dari Allah. Yang kesepuluh, seorang yang dipinjami berhak menerima zakat untuk menurunkan hutang-hutangnya. Yang ke-11, jika terjadi perselisihan di antara pihak yang berhutang, maka hakim atau penguasa harus menegasi masalah tersebut. Yang ke-12, menugaskan orang yang berhutang perbuatan terbukti mendapat ganjaran kepada Allah. Pelunasan utang piutang berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas. Utang piutang merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang dan seseorang tersebut wajib untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama dengan yang dipinjam, sehingga setiap utang wajib untuk dilunasi. Sebuah pelunasan utang piutang biasanya di awal telah disebutkan dalam suatu perjanjian atau akad. Termasuk tata cara yang baik dalam melunasi utang adalah melunasi tepat pada waktunya yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Bersegera melunasi utang. Orang yang berutang hendaknya berusaha melunasi utangnya segera mungkin, tak kala ia memiliki kemampuan untuk membayar utang itu. Orang yang menunda-nunda melunasi utang ketika ia telah mampu membayar, maka ia dikatakan sebagai orang yang zalim. Banyak orang yang kurang zalim yang berutang tak mikir panjang bagaimana ia membayarnya, yang pada akhirnya hanya ngobrol janji akan dibayar besok, lusa, yang tidak pernah bisa ditepati. Menyelenggarakan bayar utang sebelum mati adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Seorang yang meninggal dunia dan masih punya utang, maka ia tertahan karena utangnya. Oleh sebab itu harus dilunasi oleh ahli warisnya. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati. Nomor 2, memberikan penabuhan kepada orang yang kesukaran. Pemberi pinjaman dapat menagih pengganti harta ia pinjam kepada kapan saja ia mau setelah meminjam menerima tersebut. Tidak semua orang yang berutang mampu membayar atau melunasi utangnya sesuai dengan tempo yang ditentukan. Jika ada orang yang berutang tidak memiliki cukup uang untuk membayar utang, ia disebut bangkrut. Dalam hukum penagihan Islam, jika keadaan tersebut benar-benar telah dipastikan, maka berdasarkan fatwa pemberi utang dapat memanjangkan waktu pemberian atau menghapus sebagai kewajibannya. Memberikan pinjaman waktu. Dengan pinjaman waktu pada orang yang kesulitan membayar utang berupa suatu keharusan yang dianjurkan dalam Islam sebagai firman, yang artinya di sini adalah, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tunggu sampai dia
B. Penghapusan sebagian atau keseluruhan utang. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 20 atas dijelaskan bahwa apabila si peminjam tidak mau membayar atau melunasi utangnya, maka lebih baik menyedekahkan. Sedekah tersebut dimaksud yakni menghapus kewajiban si peminjam B sebagai sebagian maupun secara keseluruhan. C. Pengambilan melebihi jumlah pokoknya. Pemberian pinjam tindakan dalam kehidupan Islam dan agama Islam pun memperbolehkan, akan tetapi Islam tidak mengajukan tindakan pinjaman yang digunakan untuk pemenuhan konsumsi yang berlebihan, dan perlu diingat bahwa setiap utang atau pinjaman wajib dikembalikan. Oke, kali ini kita sudah sampai di akhir presentasi. Dari penjelasan tadi mengenai utang piutang, ada Coba dibuka pertanyaan. Ada yang mau tanya Mas? Silakan Mas. Saya ingin menanyakan sesuatu, mungkin kan sudah tidak asing dengan istilah saya berhutang nyawa padamu, ya kan? Dan apakah perkataan tersebut dibenarkan atau tidak? Semisal dibenarkan, alasannya itu apa? Semisal tidak, alasannya itu apa? Ulang sekali lagi ya. Mungkin kan ada istilah saya berhutang nyawa padamu. Ya. Berhutang nyawa padamu. Apakah istilah tersebut dibenarkan atau tidak, dan alasannya? Saudara Noval tadi kan yang bisa dibuat untuk utang piutang kan adalah diantaranya uang dan barang. Bukan begitu Pak ya? Gitu. Padahal ini kan awan, apakah dibenarkan atau tidak? Ada uang tak pada nyowo. Bantu ya, buat kejaman ya. Bantu. Jelas baru ini kita mesti kejaman. ini jawab langsung. Ya, monggo cek langsung. Nah, menanggapi dari pertanyaan Sabudis, mungkin saya akan menjawab apa yang sudah kami jelaskan tadi. Di sini terangkan bahwa utang piutang itu perjanjian antara dua pihak, yaitu kesepakatan atau perjanjian atau akad dari dua orang yang akan yang pertama sebagai orang yang meminjamkan, yang kedua adalah orang yang meminjam. Ada akad di situ. Sedangkan untuk apa tadi yang hutang nyawa itu kan tidak berupa barang atau berarti tidak memberi pinjaman, sebenarnya tidak ada akad orang yang memberi pinjaman hutang nyawa. Itu menurut kami ini sebuah istilah untuk seorang yang sudah berbaik hati kepada kita atau menolong kita, agar ada harapan suatu saat aku bisa membalas kebaikannya. Ini sebuah biasa. Tapi di sini tidak diterangkan, tidak ada keterangan pinjaman selain harta, berupa selain harta itu tidak ada, belum ada. Nah, aku hanya menerangkan apa yang tertera di sini. Aku saya Jadi hutang yang lain. untuk utang di sini yang bahasa Arab al-qardu itu hanya bermakna menyerahkan uang kepada orang yang memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Untuk ad-dain secara istilah sendiri itu berarti mengutangi atau memberi pinjaman. Apakah nyawa itu juga
apa istilahnya? Kurang logis. Tidak logis ya kan Busra? Tidak logis. Orang memberikan nyawa tidak logis. Tapi susah. Mana ada yang mau menyanggah? Apa nanti? Kang Iram coba ya, Kang Iram. Kata-kata. Itu gambarnya dengan Kang Reza bahwasanya saya perlu kata-kata saya perlukan nyawa Anda itu biasanya itu tentang nyawa, tetapi itu bahasa biasa. Seperti halnya aku tak bisa hidup tanpamu, bahwa itu sebenarnya bahasa kiasan yang disampaikan tadi. Saya berutang nyawa padamu itu bahasa kiasan seperti halnya yang sudah masyhur di kalangan remaja, ungkapan aku tak bisa hidup tanpamu, tolak bangku dan sebagainya. Itu adalah bahasa kiasan. Sedangkan tadi yang diterangkan dengan novel atau dan sebagainya, kriteria kehidupan itu kan barang atau uang. Jadi itu tidak termasuk dalam kriteria. Jadi enggak. Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu tambahan dari Kang Iram. Kak Idris bisa menerima atau ada anggaran lain atau kurang logis keterangannya atau bagaimana? Atau anggaran atau sebenarnya Itu kan apa? Ya. Jadi Itu utang budi loh, jasa orang nanya Indonesia. ganti kan? Ini kayak kiasan dulu. saya mau tanya kan di era ini kan banyak sekali pinjol. Gandeng berhubung rekan-rekan mau bertanya, saya tak mau ikut menjawab saja. Jadi sudah saya bisa simpulkan bahwasanya untuk kata-kata piutang dalam kata saya bertanya pada itu bukan utang-utang dalam konteks ini. Iya. Akan tetapi hanya bahasa kiasan dengan alasan yang sudah diterangkan oleh saudara Reza. Kalau yang lain jawaban yang lain nggak apa-apa. Ada Saya mungkin ya, nggak apa-apa. saya hanya sedikit menambahi dan memberikan garis pokok saja. Sebenarnya jawaban yang telah disampaikan itu ya kembali ke pertanyaan tadi sudah menyampaikan sendiri jawabannya bahwa itu hanyalah sebuah istilah. Tadi kan yang bertanya sudah ngomong adalah istilah seperti itu. Dari situ kemudian tadi dijelaskan bahwasanya itu merupakan sebuah istilah. Mungkin saya hanya mengkiaskan dengan kalau jenengan tadi yang Yudis utang nyawa, saya kaitkan, saya geret ke utang budi. Istilah ini hanya digunakan oleh seseorang yang telah disampaikan Kang Reza tadi bahwasanya seseorang A katakanlah ini menerima kebaikan atau contoh misalkan yang tadi disampaikan Yudis utang nyawa, misalkan si A ini misalkan kecelakaan misalnya, kemudian ono si B datang menyelamatkannya, si A terus ngomong matur nuwun ya mbek sampean aku utang nyawa. Ini sebenarnya istilah sebagai ungkapan rasa syukur dan berterima kasih kepada orang yang telah memberikan penyelamatan atau pertolongan kepada yang bersangkutan. Atau misalkan kalau tadi saya sampaikan ke budi itu juga sama. Jadi istilahnya sebenarnya semua itu hanya istilah digunakan sebagai rasa wujud syukur dan terima kasih yang harapan dan tujuannya orang yang mengucapkan itu mudah-mudahan di lain waktu itu bisa memberikan balasan untuk yang memberikan pertolongan atau apa ya bahasanya mau ya pokoknya pertolongan yang tadi seperti itu kan gitu. Sebenarnya harus jawab Dewi Istilah Bapak memori juga. Ya sudah, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya, Yudis. Ini karena pertanyaannya satu.
di dalam melakukan transaksi itu kan ada banyak beberapa kalkulasi bahwasanya itu sebagai kesepakatan. Nah itu gimana hukumnya ketika seseorang awam itu melakukan pinjol sedangkan bunganya itu besar dan sudah diterangkan di dalam aplikasi, akan tetapi aplikasi tersebut bukan aplikasi yang legal. Itu apakah kesepakatannya sah? Dan adapun nanti ketika dari pihak aplikasi tersebut menarik bunganya itu besar, itu sah-sah saja atau ada hukum apa atau gimana itu tersebut? Untuk pertanyaannya apa? Anu sudah bisa sampai pertanyaannya hukum sah atau Akarnya sah. sah? Kemudian ketika hukumnya sah berarti otomatis penarikan bunga yang besar itu kan sah-sah saja. Akan tetapi ini aplikasinya bermasalah belum legal dan orangnya awam tidak membaca ketentuan persyaratan akar. Itu salah sih utang itu. Soalnya aplikasinya juga nggak legal. Ngerti gak legal bujiko. Ngerti gak legal bujiko. Berarti terpercaya. Coba Ya belum legal. Tahu kata-kata legal ya? Ilegal sama legal. Ini legal sama legal. Ini tahu legal sama legal. Saya mau bertanya kepada penanya. Mas Suri, akad berarti orang tersebut tidak sesuai dengan akadnya atau gimana? Akadnya saya itu kan di aplikasi pinjaman online kan itu ada syarat dan ketentuan kan. Itu kan masuk akad. Ya kan ketika orang awam kan nggak tahu boleh klik ya. Sedangkan aplikasi tersebut ilegal. Bagi dua-duanya sih bermasalah. Terus yang ditanyakan? Lah tapi akadnya itu sah kan nggak dengerin gak sih? Gitu. Salah mau bahas. Nggak sih. Kembali ke Siapa? Tarik dulu ya. saya masih dulu. Kan jadi mau menjawab saya menjawab Melakukan transaksi akad dan Bapak pinjol loh ini. berarti ada pinjol akad dan hukum. saya hukumnya sah atau tidak? Nah, hukumnya gimana? Akadnya Kemudian yang pertama tadi mengenai tentang akadnya dulu. gimana? Di dalam pinjol sendiri terdapat akad atau penjelasan mengenai pinjaman yang akan disediakan, terus bunga yang nanti akan dibayarkan sudah tertera jelas. Iya. Dan itu harus disetujui oleh seorang yang akan mengutang. Iya. Karena sudah akad besar. Nah, untuk bunga yang besar itu diterangkan sebenarnya tidak boleh karena itu juga merupakan praktek riba. Ini untuk aplikasi yang ilegal ya. Bunganya Legal, Pak. boleh. Yang ilegal. Karena bunganya terlalu besar-besar biasanya. Ilegal. Tapi untuk yang legal itu mungkin hanya 1%, 0,berapa%, 0 ya sedikit lah. Tapi untuk ini yang pertama tidak boleh menggunakan praktek ribawi, praktek riba atau namanya. Nah, Faktor riba. yang pertama tidak boleh menggunakan praktek riba, yaitu menggunakan bunga yang terlalu besar atau intinya praktek riba lah. Tidak boleh. Yang tidak diperbolehkan itu praktek riba, haram. Nah, terus Allah telah melakukan ya intinya itu riba. Yang kedua, jangan menunda-nunda dalam membayar utang. Orang yang berutang tidak boleh. Maaf ini keluar dari pembahasan Mas akad sama hukum. Ya, ya, akadnya sah karena Akadnya sah. akadnya sah Tadi karena hukum riba nggak masuk ya? hukum riba itu beda lagi. Oh beda lagi. Berarti Untuk akadnya sendiri sah karena sudah diterangkan di awal bahwa nanti pembayaran sekian dalam jangka waktu sekian. Kalau disetujui oleh kita, oleh yang mengutang itu sudah sah. Karena tidak ada. Nah, yang tidak diperbolehkan itu yaitu ada nanti praktek riba dari orang yang mengutangi. Lalu banyak bunga atau dan lain-lain. Nah hukumnya itu tadi soalnya aplikasinya itu ilegal, kemudian orangnya aman. Nah, kalau ilegal ini nggak usah. Harus tidak boleh. Ya, ini
contoh sampean juga ya, sampean ya seperti contoh enggak, ini kan sesuatu yang belum yang biasa terjadi ya kan. Nah, makanya kita bahas bersama-sama menanggapi fenomena soal kondisikan terus. Ya lalu kan pelajaran mau apa dulu. mungkin gak terjadi dengan pinjaman online. Gimana? Soalnya wedan ya, kantor apa? Itu nanti Ini terakhir nanti ini. Melakukan orang yang tidak mau membayar utang itu termasuk perbuatan mulia. Dalam ikatnya orang berutang itu wajib dibayarkan. Akan tetapi jika orang yang meminjam betul-betul sudah tidak bisa melunasi hutangnya, maka memaafkan adalah salah satu perbuatan mulia dalam ajaran Islam. berarti mengikhlaskan. Mengamal utang di kelas 0. Ya, Nggih, Pak Wan, Mungkin kalau tadi ya ini berpendapat sementara. Nggih, monggo. Saya kalau untuk akar kan yang ditanyakan hanya akar dan hukum. Kalau Ya. akar itu sah, kenapa si awam tadi sudah mengetahui adalah instruksi yang diberikan kepada peminjam. Berarti kan sudah mengetahui tentang status dengan sekitar hukum. Berarti kan sudah mengetahui, ya kan? Sudah sepakat. Tapi untuk hukumnya itu tidak diberikan. Itu menurut saya. Kalau sesuai akad, kalau hanya menanyakan akad itu Boleh. Akan tetapi untuk masalah hukum itu tidak diberikan. Dengan alasan Ya. Enggak. kalau alasan ya. Iya, karena bunga terlalu besar uangnya. Mungkin ada kan bocor. Terus yang Berarti sama. tadi kenapa Bapak hukumnya tidak diperbolehkan karena legal. Ya kan belum tahu si PU utang nggak arti nah itu antara legal atau tidak. Kan Ya. orang awam. Maksudnya aplikasinya itu berbunyinya legal. Lah iya, tapi tahu nggak nak legal itu? Dan namanya juga orang awam makanya. Ya kan, biasanya nggak ngerti. Jadi sebenarnya sama orang tahu berarti yo tetep caranya yo apa ya sah yo rasa sama. Perawat. berarti ya orang Ya, caranya kan orang sah. Ngerti jadi Masih pertanyaan ini dia orang awam serati dia. Saya mau memperlebar pertanyaan dari sana, boleh enggak, Mas? iya. Monggo. Nah, boleh ya? Iya. Satu saja. Yang jenengan terangkan dari tadi yang masih menjadi pokok itu adalah bunga yang terbaik. Ini praktek riba ya. Tadi kan jenengan menyampaikan ketika termasuk praktek riba maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Yang menjadi janggal bagi saya karena saya juga masih belum tahu. Yang dimaksud bunga terlalu besar itu hitungannya berapa dari pokoknya? Saya bisa begini Mas Tetek mohon maaf. ya. Misal saya meminjam misal saya meminjam uang 5.000. Ya. Kemudian saya meminjam dalam jangka waktu 1 bulan. Ketika saya tidak bisa melunasi dalam 1 bulan, maka setiap harinya saya dikenai bunga 30% atau Oke. setengahnya. Dan itu yang namanya bunga besar. Lebih dari setengah. Ya pokoknya besar lah itu besar. Nah ya maksudnya ukuran besar itu seberapa ya? Ya mungkin 30%. Kan 5.000 30%-nya berarti berapa? Oke, itu kalau misalkan dalam taraf 5.000 hanya ringan saja. Tapi coba misalkan pengalaman saya kemarin itu 3.500.000. Ini dalam sebentar ya. Maksudnya gini, karena saya masih juga belum paham toh. Artinya bunga yang terlalu besar itu seperti apa? Saya mau tanyakan di sini. 3.500.000. Ini kan bersangkut ke Anda karena Anda yang jawab, saya lempar ke Anda. Mohon maaf tadi aplikasinya dipakainya apa? Shopee kan? Apanya? Shopee Pay kan? Enggak, saya enggak ke sana. Jadi 3.500.000 dalam tenor waktu 6 bulan itu dikenakan biaya bunga per hari 123.000. Apakah tersebut termasuk terlalu besar bunganya atau bagaimana? Kalau 30-an dalam persen berapa persen? Silakan Anda yang menghitung karena saya enggak tahu. Nah, soalnya itu kan pengalaman Anda pribadi. Makanya saya tanya gitu loh. Dia menanya. Saya juga nggak tahu. Karena tadi kan yang kalau uangnya DP yang besar
Oke, kalau dalam taraf kecil 5.000, 10.000 dalam hitungan bulan insya Allah bisa dipahami. Tapi kalau pokoknya besar kados misalkan jutaan itu kan agak sedikit ruwet kan. Maksudnya karena ini hitungan angka, jadi yang dikatakan terlalu besar ini kan berarti ada kata yang besar dulu. Atau nanti bunga yang besar itu sekian persen dari pokok, kemudian yang terlalu besar otomatis kan melebihi dari yang besar. Lah ini yang dikatakan seperti itu berapa persennya dari pokok? Mungkin kapatan dipaham. Ini hari ini. Kapatan. Loko. Ya bunga itu kalau di Shopee bahasanya biaya penanganan. Biaya pengelolaan. Biaya penanganan. Kalau Shopee itu mungkin yang lain bisa dibantu. Yang lain? Yang lain kan mau nawari nggak apa-apa ya. Mungkin Tat Reza bisa cari jawaban dulu yang kriteria termasuk apa tadi? Yang bunganya itu loh besar, lebih besar atau belum? Yang bisa dikategorikan kategori riba itu loh. Lah ya maksudnya bisakah itu dicari sekian persen dari biasanya kan saya pengerti ono. Kalau misalkan sudah ketemu persenannya misalkan kados diakat misalkan kan mesti tetap ada persenannya. Berapa biasanya kategori riba itu Atau bunga yang terlalu besar tadi kan? soalnya problematika dalam pinjol ini kan tergantung dari ekonomi yang meminjam. Tidak perlu pinjaman saja ke offline saja, nggak perlu online itu juga sama kok. Misalkan kita ke KSP atau ke Pegadian atau dan lain sebagainya lah misalkan. Karena gini kan ada kategori pinjaman bunga itu beda orang beda pendapat di sini. Misal ada kisaran bunga 2%. Untuk orang yang mampu ya harusnya murah, tapi orang yang tidak mampu itu besar sekali. Ini riba ini. Nah itu kan problematika ini. Ya itu kan kalau dilihat dari seperti itu memang benar. Tapi apakah bisa ditarik kesimpulan kita kiaskan ke bab zakat misalkan ya. Dari ketentuan zakat kan mesti ada sekian persen dari yang dikeluarkan atau dari hartanya yang harus dikeluarkan sekian persen. Bagipun iku wonge duwe tentunya dong, kalau enggak duwe mah enggak wajib zakat kan gitu maksudnya. Apakah bisa ditarik kesimpulan seperti itu sekian persen dari pokok atau bagaimana kan saya juga enggak tahu. Sebenarnya saya mau mengkritisi dari sana tadi loh. Dari sana tadi. Mungkin punya saya bisa dipending dulu nak. Yang lain. Di lain waktu ya. Ketika Pak dosen datang bisa sampai tanyakan. Atau mungkin ini nanti dilihat Pak dosen biar dikomentari Pak dosen aja. Ya. Mohon untuk Pak Maskur nanti jawabannya Pak. Si Jamil sudah ganti ya. Oh Jamil sudah ganti. Monggo nyaranya yang lain. Mungkin pun ya. Mungkin kesimpulan dari kami yaitu kalau kita diperbolehkan. Harus diterangkan dalam Al-Quran juga utang piutang termasuk kita menolong sama umat muslim yang sedang berusaha dengan perjanjian yang sudah ditentukan. Maksudnya ketika saya butuh pertolongan utang, silakan teman-teman untuk bisa membantu. Itu ya. Oke. Kami dari kami dari kelompok 3 kesalahan berkata atau tidak menjalankan teori tersebut kurang bagus, mohon maaf. Dengan bacaan alhamdulillah.